Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mela Mulyani, NIM 1908106142 dari Biologi D semester 4. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai resum materi minggu lalu, yaitu mengenai variasi intrapopulasi. Silahkan disimak. Nah, apa sih variasi intrapopulasi itu? Jadi, variasi intrapopulasi adalah kumpulan variasi ataupun keberagaman dalam satu spesies yang memiliki keberagaman baik morfologi, tingkah laku, maupun genetiknya. Nah, adapun istilah-istilah yang sering digunakan dalam variasi intrapopulasi atau juga sering disebut dengan terminologi intrapopulasi, yaitu diantaranya terdapat 4. Yang pertama ada penom atau pena, yang kedua ada sibling spesies, yang ketiga ada gen pool, dan yang keempat ada genromorphs. Nah, yang pertama penom atau pena, yaitu berarti untuk menunjukkan perbedaan bentuk atau ukuran fenotip yang terjadi dalam suatu spesies. Kemudian yang kedua ada sibling spesies. Apa sih sibling spesies itu? Nah, sibling spesies yaitu merupakan spesies yang memiliki karakteristik secara morfologi dan tingkah laku yang sangat mirip, akan tetapi terisolasi reproduksinya. Kemudian yang ketiga ada gen pool, yang berarti kumpulan semua alel yang unik pada satu spesies dalam suatu populasi. Dan yang keempat yaitu ada genromorphs, artinya satu individu pada suatu organisme yang memiliki karakter jantan dan betina yang berkembang secara bersamaan. Kemudian variasi intrapopulasi ini terjadi karena adanya 2 faktor. Yang pertama itu ada faktor non-genetik dan yang kedua ada faktor genetik. Nah, faktor non-genetik ini terjadi karena disebabkan oleh sel indukan. Kemudian faktor genetik ini disebabkan oleh komponen genetiknya. Nah, variasi non-genetik ini terbagi kembali menjadi 4. Yang pertama ada variasi individu, kemudian yang kedua ada variasi sosial, yang ketiga ada variasi ekologi, dan yang keempat ada variasi traumatik. Nah, variasi individu ini terdiri dari 3 komponen bagian. Yang pertama ada variasi umur, berarti hewan akan melewati fase larva yang berbeda dari fase dewasa. Kemudian yang kedua ada variasi musiman pada satu individu, berarti satu individu yang hidupnya melalui beberapa musim yang dapat memperlihatkan variasi individunya. Kemudian yang ketiga ada variasi musiman, yang artinya pada generasi selanjutnya berarti sebuah keturunan yang lahir pada musim yang berbeda yang biasanya memiliki perbedaan. Dan yang kedua ini ada variasi sosial, artinya variasi ini biasanya terjadi pada hewan-hewan yang hidup secara berkoloni seperti contohnya adalah semut. Nah, yang ketiga ini ada variasi ekologi yang terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama ada variasi habitat, yang artinya variasi yang terjadi karena perbedaan habitatnya. Kemudian yang kedua ada variasi karena induksi iklim temporer, yang artinya variasi ini terjadi akibat perubahan iklim secara temporer. Kemudian yang ketiga ada variasi yang ditentukan oleh sel inangnya, artinya perbedaan morfologi parasit yang disebabkan oleh perbedaan inangnya. Kemudian yang keempat ada variasi kepadatan, artinya variasi dapat menyebabkan variasi morfologi. Kemudian yang kelima ada variasi alometrik, yang artinya individu dalam populasi yang memiliki pertumbuhan alometrik akan mengakibatkan variasi alometrik. Dan yang keenam yaitu ada variasi neurogenik atau neurohumoral, yang artinya variasi yang terfokus pada perubahan warna hewan sebagai respon terhadap lingkungannya. Dan yang keempat ini ada variasi traumatik, yang dibedakan lagi menjadi 2 bagian, yaitu antara variasi induksi parasit dan variasi karena adanya kelainan gizi. Dan yang terakhir ada faktor genetik atau dimorfisme seksual yang terdiri dari 3 macam. Yang pertama ada perbedaan kelamin sekunder,
perbedaan kelamin primer dan gianomorfik dan intersex. Kemudian ada polimorfisme yang terbagi menjadi dua variasi. Yang pertama ada variasi diskontinu dan variasi kontinu. Berikut ini merupakan variasi intrapopulasi yang saya temui di lingkungan sekitar, yaitu pada burung lovebird atau Agapornis sp. Yang cara membedakannya yaitu terlihat dari morfologinya, di mana pada lovebird betina memiliki paruh yang tumpul, melebar, dan besar, sedangkan bentuk paruh lovebird jantan biasanya lebih runcing dan cenderung kecil. Begitupun dalam morfologi tubuhnya, di mana lovebird jantan dan betina bisa dibedakan dari ukuran tubuhnya. Pada lovebird jantan memiliki ukuran tubuh yang lebih ramping daripada yang betina.